Yudas. Iya. Pas apa namanya? Herman Kandani. Saya protes saja ini judulnya Maria Ratu Surga itu dari mana? Maria Ratu Herman. Berarti Surga di bermasalah. Yeremia tulis. Waduh, berarti kau dari tadi tidak ikut ya Herman. Kami Enggak, saya jelaskan ini baru 2 jam dan baru kita harus muncul. ulang 2 jam lagi ini. Berarti kau nanti Nanti ikut besok nanti di nonton di YouTube, YouTube, Robert Linux. siaran ulang di YouTube baru kau ikut. Kau turun dulu kalau Ya. gitu. Daripada kami bodoh-bodoh jelaskan kembali yang kau turun dulu dan kau lihat di YouTube baru kau naik lagi. Ini Mas- 2000 orang kami harus jelaskan kembali ke 1 orang. Kami jelaskan kepada begini saya, engkau naik ke nanti Pater Nenuk dia posting di YouTube, kau Gini aja, nonton gini. semua, tidak kau nonton semua. Roh Kudus itu mempelai sebagai mempelainya Maria di mana? Ya. Nanti kau turun belajar lagi saja. Iya, mempelai Roh Kudus itu dari mana kalian Siapa curi? yang Oke, bilang? sekarang Pio sebentar, Pio sebentar. Tidak, ini Sekarang kita kau tunjukkan, sekarang Yudas, berarti kau tunjukkan bahwa Roh Kudus bukan mempelai Maria. Kau tunjukkan dengan ayatnya. Supaya Iya, nanti kami jelaskan, kami akan tunjukkan dengan Roh Kudus. Tetapi sekarang kau tunjukkan bahwa Maria bukan mempelai Roh Kudus. Itu lebih baik kau jelaskan kepada kami toh daripada kau tanya saya. Sekarang kau jelaskan dengan ayat. Bukan mana? Iya, Siap, di Alkitab siap ayatnya. ada. Ayat Di mana? Alkitab tidak ada mempelai. Ayat mana yang menunjukkan bahwa Bunda Maria bukan mempelai Roh Kudus? mempelai Roh Kudus. Engkau tunjukkan ayat dulu, baru nanti kami tunjukkan ayat bahwa Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Lah. Silakan Ayat. mulai dari ayat karena kamu sola scriptura. Mulai dengan ayat yang tidak mengatakan bahwa Kalau Bunda tidak ada Maria ayat, berarti itu salah, kan? ada. Tidak Kalau tidak Silakan. mengatakan berarti tidak ada ayat Silakan kan? kamu sola scriptura Di mana sih? tunjukkan ayat yang membantah bahwa Maria bukanlah mempelai Roh Kudus. Itu saja. Baik. Kira-kira saya moderator begini, Judas of Rome. Sola Scriptura adalah satu-satunya sumber kebenaran. Semua yang kita pikirkan harus diukur dari Sola Scriptura. Di luar Sola Scriptura tidak bisa dibenarkan. Sekarang pernyataan Judas of Rome bahwa Maria bukan mempelai Roh Kudus, di mana ayatnya? Selesai. Ya, pertama Stromen sola scriptura. Sola scriptura itu bukan seperti itu ya. Tapi gak usahlah ke situ. Ya, yang jelas Allah, Allah Bapa, Allah Putra maupun Allah Roh Kudus, Allah itu tidak pernah menjadi mengawini ya. Yang ada itu perumpamaan tentang perkawinan anak domba Allah. Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Nanti Sola kami buktikan Scriptura. dengan ayat, Judas. Ayatnya mana? Maksudnya saling Iya, buktikan. itu Ayatnya jadi mana? gini. Jadi tentang Roh Kudus tidak pernah dikatakan Roh Kudus itu baik dalam Jelas, perkawinan anak domba ada di mana? Kau tunjuk dulu. Ya, perumpamaan domba itu di Wahyu kalau nggak salah ya. Tidak kau sebutkan ayat daripada kau bilang Ayat. sabut. Terus kenapa Tersebut apa langsung. hubungannya dengan Roh Kudus sebagai mempelai? Iya, ayat makanya mana? kau bilang perkawinan anak domba yang kau bawa dari Wahyu itu, kau jelaskan konteksnya apa? Apakah tentang Yesus itu sebagai mempelai laki-laki atau apa? Kau jelaskan itu dalam pengertian apa Wahyu? Saya bantu dulu Teman-teman. engkau. Wahyu Jangan, 19. jangan. Ya, saya bantu dia sedikit. Wahyu 19 dan kau jelaskan ayatnya di situ. Tidak ada hubungan dengan Maria di situ. Itu omong tentang ekaristi abadi. Perkawinan Itu anak lagi. domba. Tidak ada hubungan di situ dengan yang Tritunggal Maha Kudus yang kita omong dengan Maria ini. Kau sudah lari kemana? Iya, artinya kan nggak ada itu Roh Kudus Iya. sebagai mempelai. Oke, berarti gugur ya. Sekarang sudah kan? Tidak, teman-teman. Sekarang kita Maksudnya daripada begini. putar lebar, dia tidak Kafe, bisa diam dulu, tunjukkan. saya jelaskan. Kafe. Ya. Teman, tadi Judas bilang buktikan bahwa Maria Roh Kudus mempelai itu apa? Maria. Kami akan membuktikan dengan ayat. Pernyataan Anda mau mengatakan bahwa Roh Kudus bukan mempelainya Maria. Buktikan. Supaya kita saling membuktikan. Mungkin pembuktianmu benar, 2000 orang akan mempercayamu. Bahkan saya akan pindah hari ini juga ke Protestan kalau ada ayatnya. Tapi kami akan buktikan dengan ayat bahwa Maria mempelai Roh Kudus. 2000 orang masuk Katolik, selesai. Kenapa kau diam? Herman Kandani ngomong. Saya tidak dengar tadi suara gitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan singkatnya begini.
buktikan kepada kami bahwa Maria bukan mempelai Roh Kudus. Setelah itu kami akan membuktikan bahwa Maria adalah mempelai Roh Kudus. Kalau pembuktianmu benar, hari ini saya pindah Protestan. 2.000 orang yang nonton di sini masuk Protestan semua. Jangan percaya Katolik. Tetapi pembuktian Katolik benar, saya mengajak 2.000 orang ini pindah Katolik. Selesai. Buktikan kamu punya dulu. Nanti kami buktikan kami punya. Tidak usah tanya jawab. Saling membuktikan saja. 2.000 orang nonton. Dengar pembuktiannya. Kafe jangan potong. Biarkan orang yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Selesai. Tidak usah tanya-tanya. Buktikan kamu punya sudah. Semua Ya, dia. jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus ya, sebagai penolong. Dia akan datang ya untuk menjadi apa? Penghibur, menjelaskan tentang segala sesuatu yang telah Tuhan beritakan. Jadi tidak ada di situ dikatakan bahwa dia itu menjadi mempelai dan sebagainya, ya. Baik mempelai Maria maupun mempelai orang percaya, tidak ada seperti itu. Jelas sudah tidak ada. Terus kalian ada-adain bikin apa? Ya. Ayatnya nanti. Allah Tritunggal itu kalian cocokmologikan dengan Maria, disangkutkan semua. Maria putri Bapa, Maria bunda Yesus, Maria mempelai Roh Kudus. Apa sih? Emang Maria bukan bundanya Yesus? Diam. Yesus dilahirkan oleh siapa? Iya, tapi Yesus kok dilahirkan oleh disangkutkan dengan siapa? itu, Dikandung ya? oleh siapa? Dilahirkan Jadi, oleh siapa? Jadi Maria itu mau disetarakan dengan Tuhan, ya kan? Tidak ada Marcel, disetarakan biar dengan dia Tuhan. selesaikan. Diam. Utarakan semua dia punya ide Biarkan dulu. 2.100 orang nonton dia. Ayat Silahkan belum ada berbicara. nih Kak ya. Saya masih tunggu ayat. Ya. Disebut Nanti baru ayatnya soal skriptur berapa, gugur, dia kan? omong tentang Parakletos, Pastor. omong tentang semua Pastor. tanpa menyebutkan lampiran ayatnya berapa. Pastor, Sola Pastor. Scriptura mode apa ini? Pastor, biarkan 2.100 orang mendengarkan dia. Selesai. Nanti baru kita buktikan Katolik punya kan? Selesai. Iya kan, Silakan. jelas tadi kan dikatakan kami ini sola scriptura ya. Jadi sama sekali tidak ada ayat tentang Roh Kudus itu sebagai mempelai. Selesai kan? Oke. Roh Kudus itu adalah penolong yang dijanjikan untuk sebagai apa? Pengajar, menginsafkan kita akan dosa dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan ayatnya di mana? sebagai mempelai. Ayatnya di mana Ayatnya itu di Roh mana Kudus sebagai mengajarkan kita, menginsafkan Ayatnya di kita tentang dosa? Ayatnya berapa sebut persis? Aduh, masa mau dibuka semua? Saya nggak hafal, saya nggak bilang hafal ini semua tidak ada ayat. ayat. Terus buktikan ayat terus supaya kami percaya kan ayat itu. Oke, satu ayat saja ya tentang Boleh, penolong boleh. yang dijanjikan ya. Silahkan. Em, 2.200 orang silahkan menilai Protestan dan Katolik di sini. Yohanes 14 ya, 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Itu salah satu contoh. Yudas. Mantap. Kemudian di Roma juga ada ya tentang Lanjut. Gas. Lanjut. tentang Roh Kudus yang akan berdoa bagi kita ya. Roma berapa? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yaitu contoh-contoh ayat, tidak ada tentang Roh Kudus itu sebagai mempelai. Oke, Mantap. sekarang sudah ke jelas. Pater Cafe. Sekarang kita jelaskan. Ke Pater Cafe, ayat yang berbicara tentang Bunda Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Pater Cafe, Haleluya. silakan jelaskan kepada Judas of Rome. Herman, saya juga Herman toh. Tapi saya Herman yang jatuh bangun, tapi engkau Herman yang Yudas. Oke. Herman, kau buka mic kok. Kau buka mic dulu Herman Kandani. Kau buka mic. Ya. Pribadi pertama di dalam perjanjian baru yang menerima Roh Kudus itu siapa? Pribadi yang
Pribadi pertama dalam perjanjian baru yang menerima Roh Kudus. Menerima Roh siapa? Kudus. Oh, Maria. Selesai. Aduh, kau tidak mengakukan. Sekarang kita baca Lukas 1. Dia sudah jujur. Terima kasih banyak pribadi pertama yang menerima Roh Kudus dalam perjanjian baru. Haleluya. Lukas 1 ayat 35 dari 34. Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jawab malaikat Aku itu belum kepadanya, berhubungan. Tahan dulu. Aku belum. Jangan dulu. 34. Aku baca kembali. Aku belum berhubungan dengan laki-laki. Kan dia bilang mati-matian mempelai tadi kok. Karena aku belum berhubungan dengan laki-laki. Haleluya ayat 35. Friska, engkau siapkan Matius 1:20. Tapi sekarang saya kan nanti tunjuk. Nah, sekarang lihat ayat 35-nya. Siapa yang turun atas Maria? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Kandani sudah mengatakan bahwa pribadi pertama yang menerima Roh Kudus adalah Maria. Ayat 34. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum berhubungan. Aku tidak tahu tentang laki-laki. Kata malaikat Gabriel, jangan cemas. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah Bapa akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau akan lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekarang ketika Maria menyapa ayat keempat dari 39. 39. Ketika Maria pergi ke pegunungan Yudea. Tio, lanjut. 39. Aduh, macet ini. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegaslah menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Tahan dulu. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ketika Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dia omong apa? Jangan dulu, baca lagi. Ketika mendengar salam itu, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu Maria. Kuasa Allah akan menaungi engkau Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kembali Pio. Dan ketika mendengar salam itu, 35. Enggak. Tunggu. Barusan. Makanya engkau harus lihat di situ yang terakhir. Ketika mendengar salam itu. Pio. Jangan Lalu ia masuk ke rumah Zakaria. Ya, Roma. Dan lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, ketika mendengar salam Maria, Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan apa yang dia katakan, terpujilah engkau. Lanjut, Pio. Lalu berseruh dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Tahan dulu, Pio. Terpujilah engkau di antara wanita Maria dan terpujilah juga apa yang ada di dalam rahimmu. Terpujilah juga Yesus yang ada di dalam rahimmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Maria mengandung. Belum, ayat kuncinya belum. Ayat kuncinya belum. Ini masih pengantar Yudas. Ayat kuncinya belum. Matius 1 ayat 20 sudah disiapkan. Ginting, siap-siap dulu. Jangan dulu baca. Siap-siap dulu. Oke. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu. Lanjut. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Sampai ibu Tuhanku Ibu datang Tuhanku. mengunjungi aku. Bukan ibu orang lain. Ibu Tuhanku. Sekarang ayat yang dinanti-nantikan oleh Yudas of Rome. Matius 1 ayat 20. Matius Haleluya Yudas. Lihat Bapak mempelai Roh Kudus itu. Yudas, haleluya Yudas. Ya. Matius 1 ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Seperti Yudas mempertimbangkan maksud itu, siapa yang datang kepada Yosef? Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Batal gua jadi Protestan. Waduh, berarti menghujat ini ya. 2.300 orang melihat. Batal gua Baca jadi kembali ayat yang Protestan. Rizka, baca kembali. Rizka. Batal gua jadi Ngeri Protestan. sekali ya ajarnya. Memang 2.300 polemik orang. sejati. Datang Ayo. hanya untuk polemik. Ngeri. Yudas, orang, baca tetap. kembali ayat itu. Baca kembali. Semua Sebab 2.300 anak orang yang... tulis Katolik. 2.500 orang kesini tulis Katolik. Rizka, baca kembali ayat itu. Menghujatkan ya. Oke, Om Judas Penghujatan di mana ada dalam ayat itu penghujatan? Katolik. Gas. Menghujat Judas. Allah. Om Judas dengar dulu. 2.500 orang tulis Katolik. Datang hanya untuk polemik. Om Judas, kau Judas. baca ayat ini. Tidak ada 2.500 orang pengetahuan tulis sama sekali. Katolik. Baik, Yang kau Om bilang Judas Judas Sabrom, dengar Judas dulu. Iskariot. Om Oke. Judas. Baca Om dulu. Judas dengar ya. 2.300 orang Nah. tulis Katolik. Gas. Ya. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sudah, Om. Jadi Judas. maksudnya Yesus itu anak Roh Kudus ya. Yesus itu anak Roh Kudus ya. Dari Roh 400 orang Kudus. Hah? tulis Katolik. Dari Roh Kudus. Anaknya Roh Kudus ya Yesus itu. Dari Dari Roh Roh Kudus. Kudus. ya. 2.400 Baca kembali, dia tidak orang mengerti tulis ayatnya. Katolik. Baca Dari kembali. Yang menghujat Baca Allah ayatnya. Jangan Baca framing ayat. Baca kembali ayatnya. Tulis Katolik. Kau Tulis datang Katolik. polemik Kalian ya saja. menghujat Om Judas Allah. sabar. Kamu ini Tulis Katolik. bukan untuk belajar. Datang Om hanya Judas untuk sabar. polemik di Gas. room Katolik. Hanya bawa Turunkan dua aja ayat. tak tidak ada guna di sini nih, turunkan. Kau baca Iya kan, kembali. bertobatlah ya. Tidak ada guna di sini, Katolik. turunkan. Judas, Kau sabar yang Tidak ya, ada. bertobat, Om Judas. Yudas. Om Judas, Satu dengar Yudas, ya. kau turun, saya. mata Apa polemik Daniel? itu. Yudas, kau turun saya. Sekali Kau lagi, bikin malu Om di sini. Judas. Turunkan Yudas itu datang 2.500, untuk polemik. 2.400 Dikasih ayat pun dia tulis tidak Katolik. dia Ya. dikasih ayat pun dia tidak akan mengaku. Itu memang polemik Nah, jadi kamu sejati. jangan Dia tanya memang saja, datang apakah hanya Yesus untuk itu berpolemik. anaknya Roh Kudus? 2.400 orang Jangan tulis berdebat Katolik. dengan iblis, kata Paus Fransiskus. 2.400 Jangan berdebat orang dengan gas. iblis, karena iblis datang hanya untuk menyesatkan. Maka jangan beri gas. ruang untuk iblis. Jangan Bertobatlah beri ruang kafe. untuk iblis. 2.400 orang tulis Katolik. Buang saja, dikasih ayat pun dia Gas tidak Katolik. akan pernah mau terima. Buang saja Gas manusia Katolik. seperti itu. Biarkan Semua Roh ya. Kudus yang Gas bekerja untuk Katolik. menyadarkan Selamat dia. tinggal Yudas. Dan langsung out memang turunkan. 2.400 orang Yudas, selamat Sudah tinggal. dikasih ayat pun dia